Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sobat Itjen dimanapun berada, yang dimuliakan Allah dan disayang oleh Rasulullah SAW. Bahwasannya kita mengetahui Al-Quran itu adalah warisan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mukjizat teragung, terbesar daripada Nabi besar Muhammad SAW. Maka pada bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan mendatangkan rahmat bagi pembacanya, juga bagi pendengarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Penjelasan dari ayat ini adalah bahwasannya ketika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah. Kemudian diamlah. Agar apa? Agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendengarkan saja sudah mendapatkan pahala, bagaimana kalau kita membacanya? Tentu luar biasa efeknya bagi kehidupan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Pada suatu hari ada orang yang non-muslim sedang berjalan. Kemudian ada seorang pria muslim membawa earphone. Kemudian dia menyodorkan kepada non-muslim itu, bersediakah Anda mendengarkan dari earphone ini? Apa? Coba aja dengarkan. Kemudian dipasang di earphone-nya, ternyata itu adalah bacaan Al-Quran. Kemudian setelah beberapa menit, dilepaskan lagi earphone itu, apa pendapat Anda? Oh, sangat tenang, sangat nyaman, sangat indah, jadi ada relaksasi pada diri saya. Itu apabila didengarkan tanpa tahu artinya dan maknanya, itu sudah bisa membuat fiber ya, membuat getaran di hati kita, di hati pendengarnya. Bagaimana kalau kita bisa meresapi maknanya, kemudian kita tahu tafsirnya, kemudian kita tahu asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Jangankan pada manusia, pada binatang pun, pada hewan pun, ketika dibacakan Al-Quran pun dia akan merespon dengan baik. Contohnya ada seseorang yang ada di pinggir kandang daripada kandang sapi. Ketika dia dengan handphone itu dia memperdengarkan lagu-lagu yang bebas. Kemudian tidak ada pergerakan daripada hewan-hewan yang ada di kandang sapi tersebut. Kemudian ketika dia setel Al-Quran, maka para sapi itu mendekat ke arah suara itu. Mereka mendengarkan, menyimak sambil makan rumput, dia mendengarkan. Kemudian ketika diganti lagi dengan musik-musik, kemudian para sapi itu pun bubar lagi. Nah, kemudian ketika disetel lagi bacaan Al-Quran itu oleh orang tersebut, sapi-sapi pun berkumpul lagi mendengarkan, menyimak. Ya. Itu terjadi pada hewan yang tidak paham bahasa Arab, yang tidak tahu maknanya, tapi dia merespon dengan baik. Bagaimana kita kalau kita mempelajari Al-Quran, kita membacanya, kita tahu maknanya, kita tahu asbabun nuzulnya, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rahmat itu? Bukan hanya di dunia, bukan hanya di kehidupan kita sekarang, tapi juga nanti di alam kubur, Al-Quran itu akan menjadi teman. Kemudian di alam akhirat, nanti Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada kita. Begitu luar biasanya bacaan Al-Quran ini. Kalau kita sebagai orang Indonesia yang tidak paham, tidak ngerti, tidak bisa berbahasa Arab, kita mengaji Al-Quran aja kita bisa mendapatkan pahala. Kita tidak paham, karena Al-Quran itu dengan bahasa Arab dan kita orang Indonesia berbahasa Indonesia. Kita membaca saja tanpa paham maknanya, kita bisa mendapatkan pahala. Bahkan kalau orang yang susah tidur misalnya dia sudah jam 11.30 masih belum ngantuk.
Kenapa kamu nggak bisa tidur? Iya, aku susah tidur. Kenapa? Karena aku sedang main handphone. Ya. Jadi dia tidak bisa tidur karena main handphone. Coba di handphone itu diganti dengan apa namanya Al-Quran. Coba dibaca, ya, dibaca, ya, dibaca satu halaman aja sudah ada rasa kantuk, sudah ada rasa malas. Dibaca 2 halaman, 3 halaman, tiba-tiba tidur sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang benar-benar bisa membuat relaksasi, membuat apa kendor-kendor yang tegang-tegang, ya. Kemudian juga membuat perasaan menjadi nyaman, membuat perasaan menjadi tenang, ya. Apabila kita membacanya dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan setulus-tulusnya, karena mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah masalah-masalah kita yang kadang-kadang di luar nalar, di luar kemampuan akal pikir kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena di situ adalah mukjizat daripada Rasulullah SAW yang terbesar, bahwasanya Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi obat, menjadi apa namanya, kalau ada orang yang sakit, ada orang yang gundah gulana, maka dengan membaca Al-Quran dia akan tenang hatinya. Tapi kalau tidak bisa membaca, cukup dengarkan dan diam, maka engkau akan mendapatkan rahmat, engkau akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apalagi di momentum bulan puasa ini, ya, apabila kita membacanya satu surat, maka itu luar biasa. Jangankan satu surat, membaca alif, lam, mim itu tidak dikatakan satu surat, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, itu pahalanya berlipat ganda. Bagaimana kalau kita membaca 1 juz, 2 juz, atau bahkan sampai hatam, maka efeknya bukan hanya bagi kita, tapi juga rumah tempat tinggal kita, atau kalau mungkin kita kos atau ngontrak rumah, maka juga akan ada kebaikan di diri kita, di keluarga kita, dan di rumah kita. Insya Allah rumahnya menjadi berkah. Kenapa? Karena ada gelombangnya, ada fibernya itu yang bisa menghasilkan ketenangan, kenyamanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena itu adalah mukjizat yang agung yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Sobat Ijen yang berbahagia, mumpung kita ada sehat, mumpung mata masih bisa melihat, mumpung telinga masih bisa mendengar, ya, jangan sampai ada satu hari kita tidak melihat Al-Quran, atau tidak membaca Al-Quran, atau tidak mendengar Al-Quran. Kenapa? Karena sebaik-baik teman duduk adalah buku, dan sebaik-baik buku adalah Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran adalah Al-Hadis, baru buku-buku tentang pelajaran, tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi yang perlu diingat adalah sebaik-baik teman duduk adalah buku, dan sebaik-baik buku adalah Al-Quran, dan juga setelah itu adalah Al-Hadis, dan baru ilmu pengetahuan yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa menyempatkan walaupun 1 menit di 24 jam kita bisa membaca atau mendengarkan Al-Quran. Demikian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.